Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi tentang Pergerakan Nasional Indonesia yang disusun oleh Almira, Afgan, Angela, Grace, Stephen, Bani, dan Dava. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu Pergerakan Nasional. Pergerakan nasional adalah masa di mana rakyat mulai sadar akan pentingnya persatuan dan berjuang secara terorganisir untuk meraih kemerdekaan, khususnya dari penjajahan Belanda. Periode ini berlangsung dari tahun 1908 hingga 1940. Setelah kita memahami pergerakan nasional, kita akan mulai membahas latar belakang atau bagaimana awal mula pergerakan nasional itu terbentuk. Yang pertama, penjajahan dan penindasan kolonial. Kebijakan tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 membuat rakyat semakin miskin. Diskriminasi hukum dan sosial membuat pribumi tidak memiliki hak politik. Yang kedua, munculnya golongan pelajar. Penerapan politik etis membuka akses pendidikan bagi pribumi. Lahirnya intelektual seperti Dr. Andes Wahidin, Sutomo, dan Soekarno yang mulai mengorganisasi pengaruh pergerakan luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 membangkitkan semangat anti penjajahan. Lalu, nasionalisme dari luar seperti di India, Filipina, dan Turki menjadi inspirasi masyarakat Nusantara. Yang keempat, perkembangan media massa. Surat kabar seperti The Express dan Sinar Hindia menyebarkan gagasan nasionalisme. Media massa menjadi alat untuk mengkritik kebijakan Belanda dan menyatukan rakyat. Munculnya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indonesia Passage. Lalu yang keenam, adanya krisis ekonomi pada tahun 1930. Depresi besar membuat rakyat semakin menderita. Kelaparan dan pengangguran memperkuat semangat perlawanan terhadap Belanda. Selanjutnya, pembagian masa pergerakan nasional. Yang pertama, masa awal 1908 sampai 1912. Perjuangan dimulai secara kultural dan edukatif dengan berdirinya Budi Utomo. Organisasi bersifat elitis yang fokus pada kemajuan pendidikan serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, masa radikal 1920 sampai 1927. Perjuangan bersifat politik dan tegas menuntut kemerdekaan. Lahir partai-partai nasionalis dan muncul Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan bangsa. Yang ketiga, masa moderat 1935 sampai 1939. Setelah represi kolonial, perjuangan dilakukan lewat jalur kooperatif dan diplomasi. Organisasi moderat menuntut perubahan melalui kerjasama dan pendidikan politik. Masa awal 1908 sampai 1912. Pada masa ini, organisasi-organisasi mulai dibentuk dengan tujuan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Pada masa awal 1908, terdapat organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, Sekolah Dokter Jawa, yang terinspirasi oleh Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang fokus pada pendidikan dan juga kebudayaan. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan pendidikan dan kebudayaan bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum priai Jawa. Di sini terdapat foto anggota dan pendirinya. Selanjutnya, pada masa awal 1911, terdapat organisasi Serikat Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Terdapat juga tokoh pentingnya yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan pedagang pribumi, terutama untuk menghadapi dominasi pedagang Tionghoa, dan kemudian berkembang menjadi gerakan politik dan sosial. Di sini terdapat foto anggota dan pendirinya. Dan yang terakhir, pada masa awal 1912, terdapat organisasi Indies Parties yang didirikan oleh 3 serangkai. Antara lain yang pertama ada Douwes Dekker, yang kedua ada Jipto Mangunkusumo, dan yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menyatukan semua golongan tanpa memandang ras atau keturunan. Di sini juga terdapat foto anggota dan para pendirinya. Masa radikal 1910 sampai 1927.
Pada masa ini, pergerakan mulai bersifat lebih tegas dan radikal dengan pembentukan organisasi politik yang berorientasi pada kemerdekaan penuh. Indonesia tahun 1920. Pendiri Semaun, tahun berdiri 1920. Tujuan mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan ideologi komunisme dan memperjuangkan hak-hak kaum buruh serta tani. Ini foto para anggota dan pendirinya. Indonesia pada tahun 1925. Yang pertama ada Muhammad Hatta, yang kedua ada Ali Satromijoyo. Masa awal berdirinya Indies Ferry Leningrad di Belanda, tokoh penting Muhammad Hatta, Ali Satromijoyo berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Tujuannya menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional dan membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar Indonesia di luar Indonesia. Pada tahun 1927, pendiri Ir Soekarno-Hatta, tahun berdiri pada tahun 1927. Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui kekuatan sendiri, non-komparatif terhadap Belanda, dengan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ini ada tokoh, para pendiri dan anggota-anggotanya. Masa moderat 1935 sampai 1937. Pada periode ini, strategi perjuangan lebih terorganisir dan berfokus pada diplomasi dan kerjasama. Masa moderat 1935 sampai 1939. Parindra, Partai Indonesia Raya 1935. Pendiri Dr. Suetomo, tahun berdiri 1935. Tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Dr. Suetomo memang tokoh penting dan diakui sebagai salah satu pendiri utama Parindra, khususnya sebagai penggagas penyatuan organisasi dan ketua pertama 1935 sampai 1939. Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia 1937. Pendiri Amir Sajarifuddin, Akagani, dan Muhammad Yamin. Tahun berdiri 1937. Tujuan melawan fasisme dan imperialisme serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui kerja sama dengan Belanda. Masa moderat 1935 sampai 1939. Tokoh penting Muhammad Yamin, Amir Sajarifuddin. Tahun berdiri 1939. Bentuk gabungan berbagai partai dan organisasi nasionalis. Tujuan menuntut pembentukan Parlemen Indonesia dan menyatukan kekuatan nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan secara bersama-sama. GAPI, Gabungan Politik Indonesia 1939.